Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Askan dimanapun Anda berada, kali ini Askan ingin berbagi cerita, berbagi kisah, di mana kisah ini terjadi di zaman sahabat Nabi. Kisah ini cukup menarik dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar pada saat-saat seperti ini, di saat-saat uhuwah, rasa persaudaraan itu semakin menipis. Semoga dengan cerita ini kita terbangkitkan kembali untuk bisa memiliki rasa empati, rasa tanggung jawab dan kejujuran. Baiklah, suatu ketika sahabat Umar ini di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang utama. Suatu ketika sahabat Umar sedang duduk termenung di bawah sebuah pohon kurma. Tiba-tiba di saat lamunan atau di saat renungan dari Umar bin Khattab, dari kejauhan terlihat dua orang pemuda yang sedang menyeret seorang laki-laki lusuh. Laki-laki yang tampak tidak berdaya menghampiri Umar yang kala itu sebagai seorang khalifah atau seorang pemimpin saat itu. Kedua pemuda ini dengan lantang menyeru kepada Umar, "Wahai Umar, tegakkanlah keadilan bagi kami." Lantas mendengar itu, Umar langsung terperanjak dan sedikit kaget. "Wahai saudaraku, ada apakah ini? Keadilan seperti apa yang kalian inginkan dariku?" "Sesungguhnya wahai Umar, laki-laki ini telah membunuh orang tua kami." Terus Umar berkata, "Benarkah itu? Wahai laki-laki, benarkah yang dikatakan dua orang ini?" "Ya, benar wahai Umar." Umar langsung kaget. "Bukankah engkau muslim? Apakah kau tahu hukumnya membunuh sesama saudara muslimmu?" "Ya, aku tahu wahai Umar, dan aku menyadari itu." Kemudian dua pemuda itu pun dengan lantang berkata, "Tegakkanlah wahai Umar, hukumlah orang ini, dia telah membunuh orang tua kami." "Baiklah, namun sebelum saya mengeksekusi orang ini, saya ingin bertanya dulu kronologinya seperti apa." Karena Umar itu sangat bijaksana dan tidak mau menghukum tanpa mendengar dulu dari pihak yang tertuduh. Kemudian Umar bertanya, "Wahai laki-laki, wahai pemuda, saudaraku seiman, apa alasan engkau membunuh saudaramu?" Kemudian laki-laki itu bercerita, "Ya Amirul Mukminin, saya datang dari negeri seberang. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang mengemban sebuah amanah dari kaumku untuk menyelesaikan sebuah kasus, sebuah permasalahan yang cukup pelik. Dan ketika saya hendak beristirahat dari perjalanan, saya mengikatkan onta saya di pohon kurma milik saudara saya yang dua ini. Dan ketika saya meninggalkan onta tersebut, sekembalinya saya menemukan bahwa onta saya itu telah disembelih oleh orang tua dari kedua orang ini ya Umar, dari saudara saya ini ya Umar. Lantas apa yang kau lakukan?" sahut Umar.
pemuda ini melanjutkan ceritanya. Melihat onta saya disembelih tanpa tahu apa permasalahannya, darah saya mendidih, wahai Amirul Mukminin. Saya ingin membalas, saya kecewa, kepala saya terasa berat. Pokoknya saya ingin balas dendam atas terbunuhnya atau disembelihnya onta saya, ya Amirul Mukminin. Karena saya merasa kesal orang tua tersebut menyembelih onta saya. Dan ternyata setelah orang-orang atau para saksi bercerita bahwa onta saya ternyata telah memakan sayur tanaman milik dari orang tua tersebut, baru saya menyadari bahwa onta saya salah. Dan saya menyadari kesalahan saya dan saya siap untuk menerima hukuman, ya Amirul Mukminin. Dengar sendiri ya Amirul Mukminin, dengar sendiri wahai Umar. Orang ini sudah mengakui kesalahannya dan silahkan hukum dia, tegakkanlah keadilan buat kami wahai Umar. Baiklah, kalau begitu sesuai hukuman, sesuai aturan yang sudah kita sepakati di negeri ini, bahwa kau akan dikisos, katanya. Wahai Amirul Mukminin, saya siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan. Cuman beri saya kesempatan, saya ingin meminta waktu wahai Umar. Saya ingin menyelesaikan permasalahan dari kaum saya terlebih dahulu, karena saya mengemban amanah dan saya ingin menepati janji saya wahai Umar. Kemudian Umar bertanya, apakah kau punya jaminan? Apakah kau punya saudara di sini? Orang tersebut berkata, wahai Umar, aku tidak punya saudara di tempat ini, di negeri ini, dan aku tidak punya apapun. Satu-satunya harta yang kumiliki adalah ontaku yang telah disembelih itu. Dan saya tidak punya jaminan, tapi saya punya Allah, ya wahai Umar. Saya berjanji pada Allah bahwa saya akan kembali dalam waktu 3 hari untuk menepati dan untuk mempertanggungjawabkan hukuman yang akan saya terima wahai Umar. Umar kemudian sedikit bingung karena orang ini tidak punya penjamin. Di sela-sela kebingungan tersebut, kedua orang pemuda yang ayahnya terbunuh ini semakin panas dan marah. Kemudian dari kejauhan terdengar suara seorang sahabat Nabi juga yang cukup fenomenal, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Mungkin teman-teman sudah mendengar kebesaran nama dari Salman Al-Farisi. Beliau mengacukan diri bahwa ingin menjadi penjamin dari orang ini, walaupun Salman Al-Farisi belum kenal dan belum mengenal orang tersebut. Wahai Umar, saya sanggup jadi penjamin saudara seiman saya ini. Apakah kau mengenal orang ini, wahai Salman? Kata Umar. Saya tidak mengenal wahai Umar, tapi saya yakin dia itu telah berjanji atas nama Allah. Jadi saya yakin dia akan kembali. Baiklah, kata Umar. Lalu berlalu sehari setelah kejadian, tidak ada kelihatan tanda-tanda bahwa pemuda ini akan kembali. Dua pemuda yang ayahnya terbunuh pun semakin geram terhadap Umar karena memberikan izin pelaku pembunuh orang tuanya itu masih berlenggang di luar sana. Hari kedua pun begitu, tidak ada. Dan hari ketiga datanglah Salman Al-Farisi menemui Umar. Wahai Umar, saya siap untuk dikisos, mempertanggungjawabkan atas perbuatan saudara muslim saya yang kemarin.
karena di detik-detik terakhir hukuman akan dilangsungkan, orang tersebut pun tidak kunjung datang, dan semua orang sudah mengira bahwa orang tersebut telah kabur dan tidak akan kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua orang terharu melihat Salman Al-Farisi yang akan dihukum oleh perbuatan orang yang tidak dia kenal. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang utama, akan dihukum mempertanggungjawabkan perbuatan orang yang baru dia kenal. Lalu Umar bertanya sebelum melakukan hukuman kepada Salman, "Wahai saudaraku, apa sebenarnya alasan engkau menjamin pemuda tersebut? Apa alasanmu sesungguhnya rela menyerahkan dirimu untuk dihukum atas perbuatan hina dari orang yang belum engkau kenal?" Kemudian Salman Al-Farisi pun menjawab, "Wahai saudaraku ya Amirul Mukminin, saya ingin dengan kejadian ini umat muslim di kemudian hari, saudara-saudaraku yang Islam, menyadari bahwa memang seharusnya kita sesama saudara seiman harus saling mempercayai. Walaupun kita belum saling mengenal, tetapi kalau kita sudah sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dapat saling percaya atas nama iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Umar sedikit terdiam dan terharu atas jawaban dari Salman Al-Farisi. Kemudian para Al-Goju sudah mulai mau bersiap untuk menghukum Salman, dan kedua pemuda yang ayahnya terbunuh pun juga berteriak-teriak dan merasa sangat sedih karena pelaku sesungguhnya masih bebas dan yang akan dihukum adalah orang baik. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat sesosok laki-laki yang sedang terguling-guling, berlari, merangkak dengan penuh luka dan berkeringat, menghampiri tempat tersebut. Umar berdiri, itu dia pelakunya, dia datang menepati janjinya. Itu dia, selamat kau Salman, kau tidak jadi dihukum karena pelaku sesungguhnya sudah datang menyerahkan diri." Namun semua orang terheran-heran. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia sebenarnya sudah bisa kabur, dia sebenarnya sudah bisa lari dari masalah ini, namun dia berusaha mati-matian untuk mempertanggungjawabkan, untuk datang, untuk menepati janjinya. Sebenarnya dia sudah bisa terbebas di luar sana. Dan Umar pun langsung mendekatinya dan berkata, "Wahai saudaraku, ada apa gerangan?" "Ya wahai Umar, maafkan aku. Aku terlambat, ternyata urusan dari kaumku itu cukup pelik. Dan 3 hari itu sangat mepet waktunya untuk menyelesaikannya. Namun saya berusaha untuk menepati janji saya kepada engkau ya Umar, dan kepada saudaraku Salman Al-Farisi yang telah menjamin saya. Wahai saudaraku, sebenarnya engkau bisa saja lari. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kamu untuk berjuang? Bahkan kamu di sini akan dikisos hari ini, namun kamu datang rela. Sebenarnya kamu sudah bisa terbebas tanpa harus menghadiri ini, karena kamu juga sudah punya penjamin. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin menunjukkan kepada semua saudara-saudaraku seiman
saudara-saudaraku semuslim. Dan di kemudian hari nanti agar kejadian ini menjadi sejarah, bahwa kita sesama muslim sebagai seorang yang beriman harus menempati janji. Semua orang kemudian terharu sembari pemuda tersebut, laki-laki tersebut menghampiri Algojo yang hendak mengkisosnya. Semua orang terharu saat itu, termasuk dua orang pemuda yang ayahnya terbunuh. Mereka dengan lantang menyeru, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kami ikhlas. Kami sudah memaafkan orang tersebut. Mohon untuk mencabut hukumannya." Semua orang kaget dan semakin penuh haru. Umar pun terheran. "Wahai saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Kenapa engkau begitu saja memaafkannya? Bahkan dia sudah membunuh ayahmu." "Ya wahai Umar, aku juga ingin menunjukkan kepada saudara-saudaraku semuslim dan seiman bahwa kita sebagai seorang yang memiliki Allah dan Rasul-Nya harus memiliki rasa maaf, harus memiliki rasa empati dan memberi maaf walaupun dosa-dosa yang dia lakukan kepada kita adalah sangat menyakitkan. Namun saya ingin menunjukkan pada semuanya dan umat yang akan datang, semoga ini menjadi sejarah, menjadi kisah yang bisa mengingatkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam harus mampu memaafkan saudara kita sesama muslim. Semua orang kemudian terharu. Dan teman-teman sahabat Askan, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, di mana di zaman sekarang ini sudah sangat tipis yang namanya rasa percaya, rasa empati, janji, bahkan kata maaf itu sudah sangat sulit mungkin. Dan semoga kisah ini bisa menginspirasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.